kepada Bapa. Dia telah membuat kita bersuka cita. Bahkan Dia telah bersuka cita bersama kita pagi hari ini. Bahkan Dia bersuka cita bersama umatnya. Tetapi bukan cuma sukacita Dia akan limpahkan. Dia punya rencana lebih besar buat kita. Dia akan mencurahkan kebangunan rohani yang kita minta di tengah-tengah kita. Mintalah hujan kepada Tuhan pada awal musim semi. Mari sebentar angkat tangan saudara berdoa. Tuhan, lawat Indonesia Tuhan. Pada tahun Indonesia emas ini, pada tahun Yobel dari Indonesia, bebaskan umat-Mu Tuhan. Lepaskan hutang-hutang mereka. Lepaskan dosa-dosa mereka. Angkat tangan saudara dan mulai berdoa syafaat. Sebab saudara adalah hamba Tuhan. Angkat tanganmu. Tidak lagi berdoa bagi diri sendiri. Pray for this nation. Berdoa bagi bangsa ini. Berapa pesekere dalam musuh. Mari Tuhan nyatakan kehendak. Nyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Berdoa saudara, berdoa dengan bahasa roh. Sebab kalau kita tidak tahu, harus kita doakan. Berdoalah dengan bahasa doa kita. Terima kasih Tuhan. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu melalui kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berikan firman-Mu. Haleluya. Amin. Dan saya mau berbicara pagi hari ini tentang revival, tentang kebangunan rohani. Saya tidak percaya bahwa Tuhan cuma memberikan penghiburan kepada umatnya. Setelah dihibur pasti diberi tugas yang lain. Saya tidak percaya revival itu cuma holy laughter, cuma tertawa, sukacita. Itu bagian daripada berkat Allah. Tapi saya percaya Allah punya rencana yang lengkap bagi kita semua. Rencana Allah tidak pernah berubah, yaitu restoration, pemulihan. Dan saya mengajak kita melihat Yesaya 35 bersama dengan saya. Yesaya 35, keselamatan bagi umat Tuhan. Mari kita baca bergantian. Saya baca ayat 1, saya baca ayat 2 dan selanjutnya. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengajar kepada kita bahwa kebangunan rohani selalu terjadi di padang gurun. Saya ulangi sekali lagi. Kebangunan rohani, gerakan daripada Allah yang membuat umatnya kembali kepada Dia, terjadinya justru di padang gurun. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat dengan jelas negara-negara Eropa Barat yang rakyatnya itu dipajaki untuk menunjang gereja seperti di Jerman. Kita melihat gereja-gereja di sana kosong. Tidak ada kebangunan rohani. Saudara, mereka makmur secara materi tetapi miskin secara rohani. Tetapi justru di negara-negara yang kekristenan dihalangi, yang pendeta dimasukkan penjara, hamba-hamba Tuhan disiksa, yang tidak ditunjang oleh pemerintah, misalnya seperti di Rumania, negara-negara Eropa Timur, disitulah kebangunan rohani terjadi. Amin. Prinsip ini kita harus mengerti. Mungkin saat ini saudara berkata, kenapa saya mengalami padang gurun dalam hidup saya? Sebentar lagi engkau akan mengalami kebangunan rohani. Kebangunan rohani dimulai dari hati kita sendiri, dimulai di dalam hati kita sendiri. Kita lihat bagaimana Yohanes di Pulau Patmos, di padang gurun. Lebih dari padang gurun, Pulau Patmos itu adalah sebuah batu karang. Tidak ada apa-apa di sana. Dan di tempat itulah dia melihat Tuhan. Amin. Di tempat itu pada hari Tuhan, dia melihat suatu penglihatan tentang Tuhan Yesus. Dan kebangunan rohani dimulai di hatinya waktu dia menyembah Tuhan, di Alpha and di Omega, Allah yang adalah permulaan dan yang akhir. Lalu dilanjutkan dengan keempat makhluk di surga, dilanjutkan dengan jumlah yang tidak bisa terhitung. Semuanya dimulai di padang gurun. Karena itu saudara, jangan kecil hati. Meskipun saudara sendirian dalam keluargamu baru mengenal Tuhan, revival bisa terjadi di sana. Amin. Sebab adalah rencana Allah
untuk memulihkan keadaan saudara. Amin. Di dalam Yesaya 35 ini dikatakan dengan jelas bahwa kemuliaan, semarak, kemuliaan dan semarak di sini adalah glory, kemuliaan, ya saudaraku, dan juga keindahan akan diberikan Tuhan kepada umatnya. Tetapi dimulai dari padang gurun, padang kering, padang belantara, dimulai dari tempat di mana kelihatannya kering. Justru di tempat-tempat seperti itu saudara mengharapkan satu kebangunan rohani. Bahkan saudara, saya yakin dan percaya di tempat-tempat yang kami layani seperti di Bali dan sebagainya, kami sungguh-sungguh percaya bahwa itu ada dalam agenda Allah. Luar biasa saudara, kami baru saja menerjemahkan Larry Lee dan Suzette Hetting juga bersama-sama dengan kita. Orang lain susah-susah ngundang hamba Tuhan, mereka mau datang-datang sendiri ke Bali saudaraku. Suzette berkata, nanti Reinhard Bonnke akan datang sendiri ke Bali. Heran saudaraku, pada waktu ulang tahun GBI Bethany nanti, justru Tuhan kirim Reinhard Bonnke. Saya belum pernah ketemu dengan dia untuk membicarakan hal ini. Seperti ada satu magnet yang menarik mereka ke tempat yang kering saudaraku. Larry Lee berkata, saya akan datang ke tempat Anda Juni atau Juli tahun 96. Orang lain antri-antri minta mereka saudaraku. Saya yakin dan percaya, apapun kalau Tuhan bisa mengirimkan hamba-hambanya ke tempat yang kering di Indonesia Timur, kering menurut anggapan manusia, maka juga ke dalam hidup saudara Allah akan mengirimkan satu kebangunan rohani yang akan merubah padang rumput, padang belantara menjadi kebun dan menjadi suatu pohon buah-buahan yang sangat indah. Amin. Ini prinsip yang utama. Jangan kecil hati. Ada orang berkata, Pak Arifin, saya ini sangat gersang, suami saya tidak mau membaca Alkitab, anak-anak saya tidak mau tahu dengan Tuhan. Engkau ada di padang belantara, tetapi harapkan padang belantaramu akan berbunga. Kita tahu segala sesuatu dimulai dengan satu visi, dimulai dengan satu penglihatan rohani. Apa yang kau lihat tentang keluargamu? Ya memang sekarang mungkin padang belantara, padang gurun, tetapi ingatlah ada rencana Allah untuk merubah segala keadaan padang belantara menjadi sesuatu yang indah. Saya tunjukkan Hosea 14. Saya beri tanda Yesaya 35. Kita pergi ke Hosea pasal 14 ayat 5 sampai dengan 8. Hosea pasal 14 dalam perjanjian lama. Inilah hati daripada Allah. Dia tidak membiarkan padang belantara dalam hidupmu itu. Dia mau supaya ada semarak dan kemuliaan daripada Allahmu. Hosea 14 kita baca ayat 5 sampai dengan 8. Inilah yang Tuhan kerjakan pada umatnya itu Israel. Dan saya percaya kitalah Israel rohani. Secara jasmani pun dalam tahun-tahun ini begitu banyak orang Yahudi yang bertobat. Mereka disebut Messianic Jew. Messianic Jew, Yahudi Messianik. Ya saudaraku, mereka tetap jadi Yahudi, tetapi mereka bertemu dengan Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Jumlahnya begitu banyak saudaraku. Dan juga saya percaya ini tentu saja untuk gereja Tuhan. Kita baca Hosea 14 ayat 5 sampai dengan 8. Aku akan memulihkan mereka dari apa? Penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti apa? Katakan embun. Embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Hawar di sini adalah yang disebut Rose of Sharon itu. Ranting-rantingnya akan merambak, bertumbuh saudaraku. Semaraknya akan seperti pohon zaitun. Zaitun selalu berbicara tentang joy, sukacita. Juga zaitun juga berbicara tentang peace, damai. Dan zaitun juga berbicara health. Health itu kesehatan. Dan berbau harum. Mungkin selama ini namamu tidak berbau harum. Allah bisa merubah penyelewenganmu, dan namamu akan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, hadiratku. Amin. Dan tumbuh. Kalau orang sudah berdiam dalam Tuhan, akan tumbuh seperti apa? Gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur dan termasyur seperti anggur Libanon. Puji Tuhan. Saudara harus tahu bahwa di Israel itu betul-betul tergantung dari embun dan hujan. Tidak seperti di Indonesia, saudara lemparkan
bijinya mangga tumbuh sendiri, gitu saudaraku. Tetapi di sana betul-betul tergantung daripada embun yang datang, dan embun itu adalah the Holy Spirit. Amin. Embun itu adalah Roh Kudus, dan inilah rencana Allah. Dia tidak mau umatnya dipermalukan, saudaraku. Pemimpin daripada gereja Kristen Protestan Bali, Bapak Dr. Mastre, dia berkata pada saya, Pak Arifin, memalukan sekali. Justru daerah-daerah yang disebut Kristen itu yang paling miskin. Dia sebut Flores, dia sebut Timor, dia sebutkan Irian Jaya, Maluku dalam keadaan merosot juga, saudaraku. Itu kok semuanya miskin. Saya katakan, Pak, tidak lama lagi Tuhan tidak mau namanya dipermalukan. Tuhan akan memberkati secara luar biasa. Saya katakan pada rekan-rekan saya di Irian Jaya, saya katakan pada rekan-rekan saya yang ada di Timur, Tuhan akan memberkati daerahmu secara luar biasa, dan kau tidak akan malu lagi, sebab Allah akan membuat engkau berkembang, bertumbuh, asal engkau kembali dari penyelewenganmu dan berdiam di bawah naungan Tuhanmu. Amin, saudaraku. Saudara, ini yang terjadi. Pertama-tama saudara tahu dalam hati saudara, bukan cuma untuk keluargamu yang kecil, tetapi untuk juga bangsa kita. Bahkan daerah-daerah yang paling gersang di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, saudaraku, daerah yang paling kering, Nusa Tenggara Barat yang paling kering, yang paling sedikit anak Tuhannya, paling sedikit gerakan Roh Kudus. Allah akan mencurahkan rohnya secara luar biasa. Siapa percaya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kalau dia tidak sanggup lakukan itu, dia bukan Tuhan. Tapi dia sanggup, dan dia mau lakukan itu. Bahkan juga ada dalam keluarga saudara. Padang belantaramu akan berbunga, padang gurunmu akan rejoice, akan bersuka cita. Amin, saudaraku. Yang pertama, urapan yang pertama tentu saja kita sudah mulai alami sedikit, adalah urapan sukacita. Amin. Sudah mengalami, bukan? Ada urapan untuk tadi saya sampaikan tentang Tuhan itu seperti embun dan hujan. Ada lagi ayatnya tentang hujan, boleh tambahkan Mazmur 72 ayat 6, saya boleh baca, atau Yesaya 32 ayat 15. The Holy Spirit, Roh Kudus itu seperti hujan, Mesias seperti hujan, Mazmur 72 ayat 6, dan juga Roh Kudus seperti hujan, Yesaya 32 ayat 15. Padang belantara akan menjadi kebun buah-buahan, Yesaya 32 ayat 15. Puji nama Tuhan. Karena waktunya begitu singkat, jadi saya harus cepat-cepat sedikit, saudaraku. Amin. Sebelum kita lanjutkan, saya ajak kita nyanyi. Amin, saudaraku. Ini lagu baru, The River Is Here. Dari gunung sungainya mengalir, menyegarkan kemana dia pergi. Melalui segala ladang dan lembah, sungainya deras mengalir di sini. Sekali lagi, dari gunung sungainya mengalir, menyegarkan kemana dia pergi. Melalui segala ladang dan lembah, sungainya deras mengalir di sini. Oh sungai Allah membuatku menari, oh sungai Allah penuhi hatiku dengan bersuka dan bergembira. Ku bersorak sungainya di sini. Oh sungai Allah membuatku menari, oh sungai Allah penuhi hatiku dengan bersuka dan bergembira. Ku bersorak sungai, saya nyanyikan. Oh sungai Allah membuatku menari, oh sungai Allah penuhi hatiku dengan bersuka dan bergembira. Ku bersorak sungainya di sini, ku bersorak sungainya di sini. Sungai Allah penuh kehidupan, siapa jamah akan dihidupkan, siapa tinggal selalu berdekatan, kan kembali merindukan Tuhan. Oh sungai Allah membuatku menari, oh sungai Allah penuhi hatiku dengan bersuka dan bergembira. Ku bersorak sambil tepuk tangan. Sungai Allah membuatku
kita akan pergi untuk mencari kehadiran Tuhan. Sepanjang sungai kita akan menari untuk tertawa dan mari bagi berdiri. Oh sungai Allah membuatku menari, oh sungai Allah penuhi hatiku dengan bersuka dan bergembira. Ku bersorak sungainya. Oh sungai Allah, oh sungai Allah membuatku menari, oh sungai Allah penuhi hatiku dengan bersuka dan bergembira. Ku bersorak sungainya di sini, ku bersorak sungainya di sini. Oh sungai Allah, oh sungai Allah membuatku menari, oh sungai Allah penuhi hatiku dengan bersuka dan bergembira. Ku bersorak sungainya di sini. Sekali lagi, dari gunung sungainya mengalir, menyegarkan kemana dia pergi, melalui segala ladang dan lembah. Sungainya deras mengalir di sini. Oh sungai Allah membuatku menari, oh sungai Allah penuhi hatiku dengan bersuka dan bergembira. Ku bersorak sungainya di sini. Oh sungai Allah membuatku menari, oh sungai Allah penuhi hatiku dengan bersuka dan bergembira. Ku bersorak sungainya di sini. Sungai Allah penuh kehidupan, siapa jamaah akan dihidupkan, siapa tinggal selalu berdekatan kan kembali meriah. Oh sungai Allah, oh sungai Allah membuatku menari, oh sungai Allah penuhi hatiku dengan bersuka dan bergembira. Ku bersorak sungainya di sini. Ke atas gunung kita suka pergi untuk mencari kehadiran Tuhan. Sepanjang sungai kita akan menari, terus tertawa dan memuji. Ya haleluya. Oh sungai Allah membuatku menari, oh sungai Allah memenuhi hatiku, oh sungai Allah ku bersorak sungai. Oh sungai Allah, oh sungai Allah membuatku menari, oh sungai Allah penuhi hatiku dengan bersuka dan bergembira. Ku bersorak sungainya di sini. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Belum kelihatan sukacita, belum kelihatan menari. The river of God keeps my feet a dancing. Amin. Kalau saudara sungguh ada roh Allah, jalannya saudara tidak akan begini, saudaraku. Tapi saudara jalannya kayak saya ada pernya gitu. Saudara lihat kalau saya jalan ada pernya. Kaki saudara ada pernya enggak, saudaraku? Amin. Allah bukan cuma memberikan embun, Allah bukan cuma memberikan hujan. Rencana Allah tidak pernah berubah. Saudara mau dijadikan sungai oleh Dia. Amin. Urapan yang pertama tentu saja urapan sukacita. Itu baru permulaannya. That is just the start. Banyak orang sukacita. Oh, saya sudah dipenuhi Tuhan, saya sukacita, saya tertawa sepanjang hari. Saudara, itu baru permulaannya. Pesta itu kalau baru diberi anggur itu belum pesta, saudaraku. Allah sedang menyediakan yang besar buat kita. Saudaraku, saya tidak akan banyak bicara tentang sukacita ini, karena saya juga percaya bahwa tanda umat yang berkemenangan selalu sukacita. Saudara bisa melihat kalau ada dua tim sepak bola, yang mana yang menang. Saudara matikan suaranya dan saudara lihat tanpa suara televisi saudara. Saudara bisa tahu mana yang menang? Saudara bisa tahu mana yang menang? Waktu gol, saudara bisa tahu siapa yang menang. Bagaimana umatnya, bagaimana pihak yang menang, bagaimana sikap mereka. Waktu gol masuk, ya sudahlah, gol ya bolehlah, nggak gol juga cincai, apa begitu? Tidak, saudaraku, oleh gitu, senang, iya, gitulah.
Kalau ada jiwa dimenangkan, oh jiwa bertambah. Puji Tuhan. Tidak mungkin saudaraku. Umat, saya mau katakan pada saudara, surga itu tempat rejoicing. Kalau saudara tidak, ada orang berkata, saya tidak senang terlalu dekat Anda. Kenapa? Saya merasa uneasy. Loh apa uneasy? Anda terlalu sukacita katanya. Kalau gitu saya katakan jangan pergi ke surga. Di sana lebih dahsyat men. Saya katakan demikian. Amin saudaraku. Katakan pada temanmu dahsyat men. Gitu saudaraku. Orang Kristen harus begitu. Amin. Yang pertama adalah urapan sukacita. Tidak ada orang mau mengikuti orang yang mukanya panjang. Tidak ada. Bagaimana saya tahu ada urapan Tuhan dalam hidup saya? Saya selalu sukacita saudaraku. Kemana-mana memenangkan jiwa. Kemarin baru-baru saja kami berangkat ke Bali ya. Jam 10.45 saudara. Ya, 10.45 itu berarti sampai di Bali setengah 12. Karena beda 1 jam. Dan pada waktu saya naik ke pesawat saudara, sebelumnya saya juga heran, kenapa saya silver class dipindah gold class mesti bayar? Gak apa-apa, anak Tuhan tetap sukacita. Rupanya digeser saya saudaraku. Memang anak Tuhan kan kelihatan selalu kaya raya. Amin saudaraku. Saya digeser ke gold class. Cincai lah gak apa-apa. Amin saudaraku. Supaya orang lain dapat tempat gak apa-apa. Orang mereka-reka akan jadi kejahatan, Allah merubah jadi kebaikan. Amin. Suruh bayar, bayar, gak apa-apa. Amin saudaraku. Begitu naik itu saya tahu kehendak Tuhan. Di samping saya ada seorang anak muda lagi teler saudaraku. Dan dari gayanya yang agak lemah gemulai saudaraku, saya tahu ada something wrong di dalam orang ini. Dan saya pada saat itu saudaraku, apa yang terjadi sungguh luar biasa. Ada orang sudah mulai menabur pada orang ini. Iya, pada waktu saya langsung bersaksi tentang Tuhan Yesus. Saya mau bersaksi pada Anda. Orang kita belum take off saudara. Pada waktu mau berjalan ke runway, saya katakan, apakah Anda mau terima Tuhan Yesus? Bolehkah saya berdoa untuk Anda? Kita berdoa saudara. Jadi sementara pesawat itu take off saudara, orang ini juga take off kepada Tuhan. Orang ini bertobat, terima Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, urapan yang kedua yang Allah akan berikan kepada gerejanya adalah the anointing of boldness. Urapan keberanian. Soalnya baca Yesaya 35 tadi ayat 3 dan 4. Bukan cuma sukacita. Gereja sukacita itu seharusnya, amin. Sukacita bukan di lapangan sepak bola. Sukacita ada di dalam rumah Tuhan. Benarkah saudaraku kita patut bersukacita di rumah Tuhan? Tapi waktu tadi kita memuji Tuhan belum sukacita nih. Masih setengah berkabung begitu saudaraku. Tetapi akan tiba saatnya di tempat ini saudaraku, tempat yang paling sukacita di seluruh DKI. Bukan di panggung lenong saudaraku, bukan di lapangan sepak bola. Iya saudaraku, tetapi di dalam rumah Tuhan. Sehingga orang akan berkata, aku bersukacita. Waktu mereka berkata, mari kita masuk ke dalam rumah Tuhan. Let us go into the house of the Lord. Itu tempat paling sukacita. Urapan yang kedua adalah anointing of boldness. Urapan keberanian. Kuatkan lengan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Orang yang lututnya goyah itu apa? Orang yang ketakutan. Orang lutut yang goyah. Katakan pada orang yang tawar hati ini, lemah lesu, goyah, tawar hati saudaraku. Kalau tadi padang gurun, padang belantara, kering. Sekarang juga saudaraku, orang yang dalam keadaan takut, dalam keadaan tawar hati. Berapa banyak yang tawar hati? Sudah, saya tidak melayani lagi. Kenapa? Tawar hati. Firman Allah berkata, orang yang tawar hati di masa kesesakan, kecilah kekuatannya. Saudaraku, tetapi the joy of the Lord is my strength. Sukacita yang daripada Tuhan itulah kekuatanku. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan pada Anda bahwa Tuhan selalu menjawab doa minta keberanian. Masih ingat kisah Rasul pasal 4 ayat 31? Bagaimana pada saat itu murid-murid berkumpul. Mereka tidak berkata, Tuhan kami minta uang untuk program pembangunan kami. Mereka tidak berkata, Tuhan berikan kepada ini, berikan kepada kami itu. Mereka meminta yang tepat. Karena Yesus selalu bertanya, apa yang kau mau aku lakukan bagimu? Sebaiknya kita menjawab yang tepat.
Kalau kita berdoa, dia akan bertanya, apa yang kau mau aku lakukan bagimu? Sebaiknya kita jawab yang tepat. Dan gereja yang mula-mula di Yerusalem, mereka meminta, yaitu keberanian untuk mengabarkan Injil. Saudaraku, Tuhan menjawab itu. Kita membaca Lukas 12 ayat 32. Selalu ini kehendak Tuhan, saudaraku. Dan saya mau katakan sekali lagi, berulang-ulang saya akan sampaikan, ketakutan adalah dosa. Amin. Ketakutan adalah dosa. Sebab kalau kita takut, kita menghina Tuhan, saudaraku. Seperti kita katakan, Tuhan engkau tidak mampu, engkau tidak sanggup. Lukas 12 ayat 32 ada satu ayat yang indah sekali. Janganlah takut hai kamu kawanan apa? Kecil. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kerajaan bukan akan diberikan, tetapi telah diberikan. Dan kerajaan Allah bukan terdiri dari kata-kata, tetapi terdiri dari kuasa. Suatu kali ada seorang ibu, dia dari saudara sepupu kita, saudaraku ya. Saudara sepupu, saudara mengerti maksudnya. Dan dia seorang yang sangat menekuni di bidangnya. Lalu entah bagaimana dia menikah dengan seorang anak Tuhan. Dan anak Tuhan ini dalam pikirannya dia nanti akan berubah begitu. Dan apa yang terjadi? Satu kali Tuhan memanggil orang ini kembali dari penyelewengannya. Penyeleweng dari Tuhan maksudnya, bukan menyeleweng dari istri. Dan dia beribadah dengan setia. Istrinya mangkel. Satu kali suaminya itu sengaja ditinggal oleh dia. Lemari pakaiannya dikunci. Suaminya baru kerja bakti di RT-nya, sudah di kampung, di daerah Banyu Urip kita di Surabaya, saudara. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat itu, saudaraku, sungguh-sungguh dalam keadaan seperti itu, suaminya tetap pergi ke gereja. Mangkel dia, luar biasa, saudaraku. Dan di gereja dia cuma datang pakai celana pendek dengan kaos singlet. Maklum ini bukan GBI Betani Karsa Pemuda, saudaraku ya. Ini Banyu Urip. Jadi dia datang masuk gereja pakai kaos singlet. Sebab pakaiannya semua disandera oleh istrinya. Tidak apa-apa, saudaraku. Dan dia mulai bersaksi. Dia bersaksi, saudara lihat saya pakai kaos singlet. Sebab istri saya mencoba menghalangi saya beribadah. Tetapi dengan kaos singlet, Tuhan Yesus tetap menerima saya. Oh, istrinya mangkel, saudaraku. Oh, jangan tepuk tangan dulu, dengar dulu. Tahan tepuk tangan, saudara. Lalu kedua, dia lemparkan Alkitab suaminya dalam got. Dan malam hari ada satu ketakutan yang luar biasa mencekam dia, sehingga malam-malam dia ambil Alkitab itu dan dia coba keringkan, saudaraku. Dia merasa ada sesuatu. Tidak lama kemudian dia bertobat, saudara. Suaminya penuh dengan sukacita. Saudara lihat, urapan sukacita itu menyedot. Kalau wajahmu itu panjang, kecut, bagaimana suamimu mau bertobat? Dan ibu ini bertobat, saudara. Dia terima Tuhan, sungguh-sungguh dia dibaptiskan. Tapi keluarga besar dia nggak tahu. Satu kali dalam hari raya mereka, dia harus berkumpul dengan keluarganya. Dan apa yang terjadi? Biasa mereka mengucapkan sesuatu, saudaraku ya. Kalau bertemu satu dengan lain dalam keluarga. Pada waktu ketemu, apa yang dalam hati keluar dari mulut dia berkata, puji Tuhan. Oh, ketahuan dia Kristen, saudaraku. Dan dia diadili. Ini kejadian sungguh terjadi. Ibu itu bersaksi di depan WBI, Wanita Betel Indonesia di Betani di Surabaya. Dan apa yang terjadi, saudara? Kakaknya yang berasal dari Malaysia marah besar. Dia mengeluarkan senjatanya, sebuah celurit, saudara. Dan adiknya ini perempuan dibacok, saudara. Pada waktu dibacok, adiknya cuma menjerit, Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Menancap di sini, tidak kena dagingnya, kena resletingnya, saudaraku. Saudara kira kebetulan nggak? Enggak. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dan pada saat itu dia pegangi roknya. Dikira oleh keluarganya ususnya sudah brodol. Begitu celurit itu kena dia, kakaknya ini pingsan. Pingsannya 2 hari 2 malam. Pada waktu itu dia pegang ini, semua adiknya itu, ada adiknya perempuan berkata, aduh Mbak Yu, ususmu brodol. Dia pegang begini, saudaraku. Dia berkata dalam bahasa Surabaya, iki duduk brodol, reslet tengkucul, katanya, saudaraku. Oh yu, ususmu brodol, kok nggak percaya, katanya. Dia lepaskan, melorot roknya, saudaraku. Ini sungguh terjadi. Dia diberikan keberanian untuk bersaksi tentang Yesus. Pada waktu kakaknya sadar, dia berkata, Tuhanmu itu benar.
Saya mau beritahu kepada Anda, urapan keberanian Allah sedang curahkan di tengah-tengah umatnya. Urapan sukacita, tanda kekuatan. Setelah itu urapan keberanian. Inilah yang kita harus minta kepada Tuhan. Berapa banyak dari kita anak Tuhan, saya satu kali sedih sekali. Ada jemaat kita kelihatannya aktif di gereja. Saya tanya kepada salah satu pemimpin perusahaan di mana dia bekerja, kamu kenal jemaat kita itu? Oh, itu Kristen toh katanya. Apa itu Kristen? Saya tidak tahu kalau dia Kristen. Sebab kalau ngomong kotor dia juga ikut tertawa katanya. Kalau ada acara-acara yang aneh-aneh dia juga ikut. Dia tidak pernah berani bersaksi. Saya tidak percaya kalau orang dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti anggur baru, saudara. Itu akan membuat orang berani. Itu memberikan satu efek. Membuat orang jadi berani. Orang pertama kali mau membunuh orang atau mau ngerampok, mereka minum minuman keras. Supaya mereka jadi berani. Efek daripada Roh Kudus. Seperti minuman keras itu. Tetapi tidak untuk merusak, tetapi untuk bersaksi. Dan saya percaya inilah urapan kedua yang Allah akan melanda umatnya. Urapan keberanian. Siapa mau minta itu daripada Tuhan? Angkat tanganmu kepada Allah kita. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Urapan yang ketiga adalah urapan mujizat. Saudaraku, nubuat di Betani Surabaya oleh seorang hamba Tuhan, saya percaya seorang nabi. Dia berkata, engkau sekarang ada di satu bukit yang kecil. Apa yang kita alami ini baru bukit yang kecil. Aku akan membawa engkau ke gunung yang lebih besar. Apa yang kita lihat ini belum apa-apa, saudaraku. Akan terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Saya dengar di sini sedikit-sedikit mulai Tuhan curahkan ini. Urapan mujizat. Pak Niko nyanyi, orang lumpuh langsung berdiri, saudaraku. Akan tiba saatnya. Kebaktian belum mulai, saudaraku. Fetri baru baru batuk gitu, saudaraku. Orang lumpuh, saudaraku, berjalan. Amin, saudaraku. Saudara percaya itu akan terjadi? Amin. Pemain musik, mainkan dengan iman. Waktu engkau memainkan bass gitarmu, roh jahat diusir. Harus begitu, saudara. Urapan mujizat, orang buta akan melihat. Suamimu yang buta akan melihat. Yang selama ini tidak bisa melihat kebaikan istri, tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, Tuhan akan celikkan. Amin. Urapan mujizat itu mengikuti pencurahan Roh Kudus. Saudaraku, akan tiba saatnya yang kita tunggu-tunggu, di mana bukan lagi pendeta-pendeta yang namanya full timer, tetapi setiap daripada kita, kemana kita kabarkan Injil, mujizat yang luar biasa terjadi. Luar biasa. Bagi saya, mujizat yang terbesar adalah pertobatan. Kalau ada orang yang buta secara rohani, dicelikkan oleh Tuhan. Begitu kembali dari Toronto, seperti Pak Niko, saya juga tidak tertawa. Saya juga tidak, badan saya tidak gini-gini, saudaraku. Biasa saja, mungkin sudah cukup sukacita. Biasanya yang dibebaskan itu orang-orang yang stres, begitu saudara ya. Saya tidak mengalami, tapi saya mengalami kembali kasih yang mula-mula. Saya mengalami kembali kasih yang mula-mula, menyembah Tuhan setiap saat, dan pergi ke rumah mengabarkan Injil. Dan satu kali kami datang ke rumah seseorang pengusaha di kota Denpasar. Pengusaha ini, saudaraku, sudah menetapkan, dituntut oleh istrinya untuk bercerai. Pasti bercerai, saudara, pasti. Karena saya tidak bisa ceritakan di sini, keadaannya begitu parah. Suaminya ini memang betul-betul buta, saudaraku. Dia punya istri yang baik, istri yang mengasihi dia, tetapi dia dengan wanita-wanita lain. Bukan satu, saudara, beberapa. Dan apa yang terjadi? Pada waktu itu istrinya berkata begini, Pak Arifin, lebih baik tidak ketemu suami saya. Suami saya itu kasar. Daripada nanti Pak Arifin diusir, katanya, saudaraku, ya lebih baik Pak Arifin pulang saja. Jangan, pokoknya tidak usah ketemu suami saya. Lalu dia tunjukkan pada saya bagaimana suaminya nyembah berhala begitu banyak, saudara. Baru ngomong, suaminya datang. Suaminya datang, orang yang tinggi besar, lebih gede dari saya, saudaraku. Kayak Pak Niko tapi gede, saudara. Gemuk gitu ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu pertama salaman aja sudah keliru. Saya ini dulu belajar judo kayak itu Bapak Cokro kita. Jadi kalau megang orang krek gitu loh, saudaraku. Tangannya baru dia kecelakaan, dia langsung gitu, saudaraku. Baru kenal sudah begitu, saudaraku. Tetapi puji Tuhan, di atas saya ada urapan Roh Kudus. Amin. Saudara, apa yang terjadi?
Kurang lebih kita ngomong tidak sampai 20 menit. Dia berlutut. Terima Tuhan Yesus. Segala puji bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sebab apa? Setiap hari saya katakan, Tuhan berikan saya keberanian untuk mengabarkan Injil-Mu. Perceraiannya batal, saudara. Tidak lama kemudian semua berhalanya kami angkat. Mobil saya Honda itu penuh, saudaraku, dengan segala macam berhala. Kami bakar jam 12 malam. Matanya dicelikkan oleh Tuhan. Berubah. Hidupnya dirubahkan. Dan saya mendapatkan kado daripada Tuhan. Keluarga ini dibaptiskan dalam nama Yesus. Mereka dipersatukan kembali. Ajaib, saudaraku. Urapan mujizat Tuhan akan kerjakan di dalam hidup saudara. Urapan selanjutnya adalah urapan pemulihan. Kita melihat di sini di dalam ayat 6b, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara, tanah pasir hangat menjadi kolam, tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Perhatikan, katakan di sini, mata air. Ayo sebutkan, mata air, sungai, kolam, sumber air. Saudara, kalau Israel itu penuh dengan mata air, kolam, sumber air, dia menjadi Taman Eden. Betul enggak, saudaraku? Dan ini semua bekerja tentang pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus tidak sama satu dengan yang lainnya. Iya, Pak Niko kan mengalir tenang, tapi sungainya besar, saudaraku ya. Saya ini gitu, saudara ya. Memancar-mancar gitu. Itu temperamen. Ini ada 4 macam, saudara. Ada seperti kolam. Istri saya itu seperti kolam. Tenang sekali, saudara. Puji Tuhan. Setiap daripada kita pekerjaan Roh Kudus tidak perlu sama. Saya tidak perlu niru orang lain. Saudara juga tidak perlu niru orang lain. Tetapi saudaraku, di sini tunjukkan tanah pasir yang kersang akan menjadi sumber air. Saya dengar belakangan Pak Niko paling suka nyanyi, dia buka jalan. Betul? Ya, He will make a way. Itu suatu pernyataan profetik, pernyataan nubuatan bagi hidup saudara. Yang tadinya ada tanah pasir, yang tadinya padang belantara, akan mengeluarkan sumber air, mengeluarkan sungai. Saya ingat di Taman Eden ada 4 sungai mengalir. Pison, Gihon, Efrat, Tigris, ada 4. Dan itu menggambarkan pekerjaan Roh Kudus. Tadinya datang seperti embun, datang seperti hujan, tetapi rencana Allah, engkau dijadikan mata air, jadikan kolam, dijadikan sungai, dijadikan, saudaraku. Yaitu pada waktu saya pergi ke Israel tahun 86, saya tanya pada guide, bagaimana Israel yang kering ini sekarang menjadi penghasil bunga dan penghasil buah yang top untuk Eropa? Bagaimana? Oh, semua itu dari sungai Yarden katanya. Sungai Yarden, Yordan, itu the descender, the river of death. Sungai kematian, sebab dia pergi ke laut mati. Iya. Dan itu ditarik untuk mengairi. Saya melihat pohon-pohon, saudaraku, ditetesi dengan air. Rahasianya adalah water. Rahasianya adalah air. Mereka punya satu ungkapan, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Dan air selalu berbicara tentang the Holy Spirit, Roh Kudus. Kenapa suamimu seperti tanah pasir? Sudah diberikan perhatian, diberikan kasih. Saudara, kalau tanah pasir yang panas, saudara kasih berapa ton air akan ambles. Betul nggak, saudaraku? Kenapa? Sebab dia belum dijamah oleh Roh Kudus. Saudara yang kasih Tuhan, urapan selanjutnya adalah urapan pemulihan. Urapan pemulihan ini juga berlaku secara materi. Saya pernah bersaksi pada Anda, ada seorang tukang pijet, saudara. Jangan takut, tukang pijetnya umur 70. Amin. Bukan cewek usia 17 tahun yang mijet saya, enggak, 70 tahun, saudaraku. Safe. Nenek bilang itu tidak berbahaya. Amin, saudaraku. Waktu dia mijet saya, dia pernah ditabur firman oleh beberapa rekan. Dan saya menuai. Dia bertobat. Terima Tuhan Yesus. Saya membaptiskan dia. Begitu dibaptiskan, saudaraku, kayak minggu berikutnya, bulan berikutnya saya datang ke Surabaya, dia pijat saya. Dia kata, "Nyo, aku iki pingin lo nyo dipenuhi Roh Kudus iku," katanya. Baru sebulan jadi Kristen. Oh ya, oke, saya katakan. Setelah dia pijat saya, ganti saya yang doakan dia, saudaraku. Belum tangan saya taruh di kepalanya, sudah penuh Roh Kudus. Tuhan itu begitu baik. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Seluruh hidupnya berubah. Bulan depan saya ketemu,
Jadi cantik sebab dulunya ompong. Jadi kalau ngomong stereo, gitu. Dan begitu apa yang terjadi, ada seorang ibu tergerak untuk membuatkan dia gigi palsu. 2 juta loh saudara. Ini tukang pijet. Sekarang saudara meningkat. Kalau datang naik taksi. Oh kaget saya saudaraku. Ini kemajuan besar. Dan sekarang dia begitu ketat, sedikit-sedikit lihat jam. Jamnya gas. Waduh. Boleh ibu ini saudaraku. Ada kemajuan secara materi juga. Yang kesulitan setelah 1 tahun kemudian, saya cari dia susah. Kenapa? Sekarang dia suka mijet di Jakarta, naik pesawat saudara. Dia cerita, "Nyo, aku ini numpak motor mabur," katanya saudaraku. Wah saudara, wah dia naik pesawat. Dan dia cerita, dia membiayai ibunya, dia membiayai anak-anaknya, dia membiayai anak angkatnya. Dari padang pasir itu dia berubah. Dia cerita, dia pernah kawin 3 kali. Ini orang sungguh-sungguh luar biasa. Waktu pertama kali bertobat, dia mengaku dosa di depan jemaat saudara. Dia bawa kertas, dia tulis, "Saya pernah kawin 3 kali, begini, dia bersaksi." Itu tanda orang di Jamaah Roh Kudus. So tahu, dia cerita, "Yo, aku mijet konglomerat." Loh, kaget saya saudaraku, meningkat terus. 3 bulan yang lalu saya lebih sulit lagi cari dia. Namanya Bu Mul. Mana Bu Mul? Waduh, dia sekarang ada di Singapura. Waduh, go internasional saudaraku, go internasional. Wah berat ini saudara. Ya puji Tuhan. Terakhir ketemu saya, "Nyo, di Indonesia aku tak golek jas loh." "Apa Mbok Mul?" "Aku diceluk nang Amerika." Waduh, betul-betul go internasional. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Allah kita Allah yang baik. Amin. Udah diam semua. Ini sungguh saudara, dahsyat men. Amin. Sungguh-sungguh. Selanjutnya saudaraku, kita melihat kunci dari semuanya ini. Ada orang selalu bertanya pada saya, begitu jadi Kristen, "Pak, apa yang saya harus lakukan dan apa yang saya tidak boleh lakukan?" Gampang, firman Allah menunjukkan, berjalanlah di jalan kudus. Amin. Tinggalkan jalan kompromi, tinggalkan jalan dusta-dusta kecil, tinggalkan jalan selingkuh, tinggalkan jalan pintas, pindah semua ke jalan kudus. There shall be a highway called the highway of holiness. Saudaraku yang saya percaya, saat ini Tuhan akan menunjukkan dirinya di mana-mana, di seluruh gereja. He is the Holy God. Dia adalah Allah yang kudus. Seringkali lupa. Coba, gerakan karismatik cuma memperkenalkan kebanyakan the powerful God, Allah yang luar biasa, Allah yang menyediakan, tetapi lupa menyampaikan the Holy God, Allah yang suci. Dan firman Allah berkata, orang pandir pun tidak akan mengembara atasnya. Mengembara di sana tersesat. Tidak mungkin. Kita lihat di sana, seorang tukang pijet, SD aja nggak lulus, tetapi dia berjalan di sana. Dia tidak tersesat. Dia mengikut Yesus. Dia cerita saudara, dia memijat orang-orang tingkat atas, wali kota, gubernur. Saya bilang, "Bu Mul, aku gak bisa nyekel dasi gubernur, sampean bisa." Saya tanya, "Apa yang kamu kerjakan?" "Iya, aku bahasa rohnya," katanya, bahasa roh saudaraku. Dia doakan supaya orang ini bertobat. Oh, ini penginjil luar biasa saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. There shall be a highway called the highway of holiness. Jalan kudus. Berapa banyak yang tidak tinggal di jalan kudus? Tuhan katakan pada saya, pekerjaan Roh Kudus akhir-akhir ini adalah roh yang membakar, roh yang mengadili. Umatku akan digarami dengan api, dan persembahan mereka akan digarami dengan garam. Ini yang akan Allah kerjakan saudaraku. Sebab firman Allah berkata, orang-orang yang diselamatkan akan pulang ke Sion sambil bersorak-sorai, bersukacita. Sukacita abadi ada di atas kepala mereka. Kenapa kepala? Kepala itu cara berpikir. Amin. Urapan itu ada di atas kepala. The Spirit of the Lord is upon me.
Pertama, waktu lahir baru Roh Kudus ada dalam hati kita, tetapi tidak banyak Roh Kudus ada di pikiran kita. Kita dirubah menjadi manusia yang lain. Saudaraku, mari sebentar ini saya ajak saudara akan berdoa sama-sama. Kita menyembah the Holy God. Kita menyembah Allah yang kudus. Dan saudara percaya bahwa embun akan turun atas keluarga saudara. Hujan akan turun. Dan padang pasir yang hangat akan menjadi mata air. Mari kita semua bangkit berdiri. Suci, 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 Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam. Angkat kedua tanganmu seperti para serafim. Suci, 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 Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, Jakarta penuh kemuliaan-Nya, Jakarta penuh kemuliaan. Mari angkat tangan kita. Haleluya, Jakarta penuh kemuliaan-Nya, Jakarta penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Tadi pagi saya berdoa untuk kebaktian yang pertama ini. Dan saya tanya pada Tuhan, apa yang Tuhan akan berikan kepada umatnya. Dia berkata begini, dengar baik, saudara, lihat saya sebentar. Dia berkata begini, aku akan berikan anugerah kepada mereka, sehingga mereka tidak terikat oleh harta benda. Sebab Tuhan tunjukkan bahwa yang disembah, yang menjadi penguasa di kota Jakarta, namanya M-A-M-O-N. Apa itu? Mamon. Tetapi Tuhan akan berikan anugerah pada kita, sehingga kita pulang ke Sion sambil bersuka cita, tidak diikat oleh harta benda di bumi. Ya, Tuhan akan memang memberkati secara materi, tetapi kita diberi anugerah. Hati kita tidak melekat padanya. Hati kita tidak melekat padanya. Berapa banyak saudara mau menerima anugerah Allah itu pagi hari ini? Mari angkat tangan saudara. Let us worship Him. Mari kita sembah Dia. Oh Rabashandara Madamo. Angkat suaramu. Sikiara labasende. Oh rabadabasende. Angkat suara saudara. Minta anugerah itu, minta itu. Itu anugerah yang sangat hebat. Tidak terikat dengan harta benda di dunia ini. Meskipun dilimpahi dengan harta benda, tidak terikat pada penyembahan kepada lembu emas. Angkat, berdoa dengan bahasa roh. Berdoa dengan roh saudara. Berdoa segenap hati. Aku mau anugerah itu Tuhan, sehingga dengan bebas orang-orang dibebaskan. Kita adalah orang-orang yang dibebaskan, redeem, yang dibebaskan, bukan cuma dari dosa, tetapi juga dengan ikatan di dunia ini. Kita orang dibebaskan. Angkat suara saudara. Oh ya bala 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 bala. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, Bapa.
curahkanlah kasih-Mu, haleluya, di hati kami. Yesus, banyak pada kita yang dicelikkan oleh Tuhan pagi ini. Pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Ya, curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini. Bebaskan kami dari cinta akan uang, cinta akan dunia ini. Kasih di hati kami, panggil namanya Yesus. Pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Tuhan berkata, barang siapa berjalan di jalan kudus, binatang buas tidak akan melintasinya. Binatang buas tidak ada di sana. Who is this beast? Bukan cuma roh jahat, tapi old man kita, manusia lama kita. Siapa yang paling serakah di dunia ini? Manusia. Manusia lama kita serakah. Tetapi kalau kita berjalan di jalan kudus, kita menjadi orang yang dibebaskan. Haleluya. Kita menjadi orang yang dimerdekakan, dan kita pulang sambil bersorak-sorai. Mari bersorak bagi Tuhan. Hai kau yang pulang ke Sion, bersorak bagi Tuhan. Bersukacitalah, bersukacitalah. Tuhan berikan urapan itu, berikan urapan keberanian, kesucian. Berikan, 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 supaya kita jadi sungai bagi-Mu Tuhan, sungai dari-Mu. Haleluya, bersorak umat Allah, bersorak. Haleluya, hosana bagi Dia. Terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Korea batas pengen dalam asenda dalam asenda. Sikara labase, sikara labase, sikara labase, sikara They shall obtain gladness and joy. Mereka akan selalu dipenuhi sukacita dan sorak-sorai. And sorrow and mourning shall flee away. Dan segala kesedihan dan ratap dan duka cita akan lari daripada kita. Sebab kita berjalan di jalan kudus, hati kita penuh dengan sukacita. Bapa, kami serahkan umat-Mu kepadamu. Kami mengucap syukur, Engkau mulai menurunkan embun di sana sini. Engkau mulai meneteskan hujan-Mu. Tapi kami tahu Engkau tidak akan puas sebelum kami menjulurkan akar-akar seperti pohon hawar, sebelum tumbuh dengan indah seperti zaitun, bertumbuh seperti gandum, karena kami berlindung di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allahku. Terima kasih. Biarlah setiap keluarga yang ada di sini menjadi mata air bagi Allah kita, menjadi sungai bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus dialiri oleh Roh Kudus air kehidupan itu. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah terus tengah kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara kekasih.